Corner Radio Bisnis Pas FM. Halo mitra bisnis, saya Nina Amelia kembali bersama Anda untuk Tax Corner menjawab pertanyaan Anda yang sudah dikirim ke redaksi Pas FM. Pertanyaan kali ini datang dari Pak Budi di Jakarta. Saya ada punya rumah di Australia dan sudah melaporkan di SPT tahunan PPH. Tahun ini rumah tersebut dijual dan ada capital gain kurang lebih sebesar 2 miliar rupiah dan dikenakan pajak 37% sebesar 740 juta rupiah. Saat ini saya terdaftar sebagai karyawan yang menerima penghasilan setahun, misalkan 1 miliar rupiah. Yang mau saya tanyakan adalah apakah penjualan rumah di Australia dikenakan lagi PPH final 2,5% dari nilai penjualan di Indonesia untuk pelaporan di SPT 2023? Dan apakah PPN yang telah dipotong di luar negeri tersebut, apakah bisa mengurangi pajak di Indonesia? Pak Budi di Jakarta, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Susantolihin, Tax Partner dari ATS Consulting. Jadi pada dasarnya, yang namanya penghasilan itu adalah setiap kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak, baik itu berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Ya, yang dalam bentuk nama dan dalam bentuk apapun, termasuk itu keuntungan karena penjualan harta. Nah, di sini dari definisi penghasilan, otomatis ketentuan pajak kita menganut namanya konsep worldwide income. Nah, artinya penghasilan yang diterima di dalam negeri maupun dari luar negeri itu merupakan penghasilan yang harus dilaporkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Nah, ini terkait atas keuntungan atas penjualan rumah di luar negeri itu, ya itu wajib dilaporkan ya sebagai penghasilan, dikenakan PPH yang mana sifatnya tidak final, ya. Nah, untuk pengenaan pajaknya itu nanti digabung ya antara penghasilan di luar negeri maupun penghasilan di dalam negeri. Nah, tetapi misalkan dari pertanyaan Pak Budi kan ada PPH yang dipotong ya di Australia. Nah, PPH yang dipotong di Australia ini itu bisa dijadikan kredit pajak, Pak, ya. Jadi pengurang bagi PPH nanti untuk perhitungan di SPT tahunan Bapak, ya. Jadi untuk kalau misalkan transaksinya itu tahun 2023 ya dan juga bukti potongnya otomatis kan transaksinya sama ya di tahun 2023. Nah, itu bisa dikreditkan di SPT tahun 2023. Nah, kalau kita lihat juga aturan untuk pengkreditan PPH dari luar negeri itu diatur di PMK nomor 192 tahun 2018. Ya, di mana untuk wajib pajak yang terdapat penghasilan dari luar negeri itu ya, apabila misalkan jadi ada pemotongan PPH ya, itu harus membandingkan ya, mana yang paling kecil yang diakui sebagai kredit pajak. Ya, jadi artinya nggak bisa serta-merta ya, misalkan penghasilannya di luar negeri dipotong PPH-nya misalkan 37%. Sedangkan PPH tarif di Indonesia misalkan maksimal 35% atau 30%. Nah, itu tidak bisa serta-merta diakui seluruhnya seperti itu. Itu nanti akan ada perhitungan tersendiri. Nah, dan juga saya ingin sampaikan juga ya, untuk ada perbedaan perlakuan ya antara pajak atas penjualan properti di luar negeri dengan properti di dalam negeri ya. Yang mana untuk penjualan untuk properti di dalam negeri ya untuk pelakuan PPH-nya itu dikenakan PPH-nya tarifnya 2,5% ya, yang mana sifatnya final. Jadi pada saat penjualan properti dikenakan tarifnya 2,5% ya, itu tidak melihat apakah mengalami keuntungan maupun kerugian. Pokoknya dari 2,5% dikalikan dengan penjualan properti. Nah, memang kalau untuk penjualan properti yang berada di luar negeri ada sedikit perbedaan ya. Berbedaannya kenapa? Karena yang dihitung keuntungannya ya, kalau ada keuntungan dari penjualan properti itu ya itu dikenakan tarifnya tarif umum ya, tarif pasal 17 yang sifatnya progresif tadi. Nah, jadi misalkan kalau si wajib pajak ya mengalami kerugian misalkan ya, dia jual rumahnya rugi. Nah, kalau jual rugi ya kerugiannya itu tidak dapat mengurangi pajak di Indonesia. Nah, ini perlakuannya seperti itu. Nah, dan juga untuk perhitungan pengkreditan pajak ya, mungkin saya kasih berikan ilustrasi, ini agak teknis nih ya. Jadi misalkan kalau penghasilan tadi Pak Budi menyampaikan ada keuntungan penjualan rumahnya itu di Australia 2 miliar ya, dan juga ada penghasilan di dalam negeri di Indonesia sebesar 1 miliar ya. Jadi ada Pak Budi ini seorang karyawan terima penghasilan 1 miliar, jadi totalnya 3 miliar selama setahun. Nah, jadi
dari penghasilan setahun itu dihitung berapa PPh-nya. Ya, mungkin misalkan kalau dihitung PPh-nya misalkan anggaplah 800 juta misalkan ya, karena sifatnya yang penghasilan tarifnya 5%, 15%, 25%, sampai 30%. Nah, misalkan dihitung 800 juta sekian. Nah, kita bandingkan dengan PPh yang ada di Australia. Nah, jadi nanti penghasilan keuntungan di Australia kan 2 miliar ya. Nanti dihitung secara proporsional. Keuntungannya di Australia itu 2 miliar ya, kita bandingkan dengan total penghasilannya di seluruh total penghasilannya itu ya, total penghasilan kan 3 miliar. Nah, dikalikan dengan PPh yang terutang, total PPh terutang. Nah, jadi misalkan didapatlah angka 500 juta sekian ya. Nah, karena jumlahnya 500 juta sekian ini ya, proporsinya ini ya, proporsi dari keuntungan di Australia ya, keuntungan penjualan rumah di Australia dibagi dengan total seluruh penghasilan dikalikan total PPh terutang. Nah, itulah didapat kredit pajak yang harus diperhitungkan. Nah, kita lihat nih, apakah kredit pajaknya ini ya, jumlah tertentunya ini apakah lebih kecil atau lebih besar dibandingkan dengan PPh yang dipotong di Australia tersebut. Jadi misalkan didapat angkanya 500 juta misalkan ya. Nah, ternyata PPh yang dikenakan di Australia misalkan 740 juta. Nah, maka PPh yang bisa kredit pajak yang diakuin ya untuk mengurangi pajak yang terutang di Indonesia, maka hanya sebesar yang lebih kecil, yang 500 juta sekian itu. Jadi tidak bisa diambil angka yang PPh yang di Australia itu, seperti itu. Ya, jadi dilihat yang mana yang lebih kecil, ya. Oke, demikian saya Agus Susanto Lihin. Semoga bermanfaat untuk Pak Budi dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.